Pacaran tuh bagusnya kuliah atau pas udah kerja? Atau pas udah nggak kuliah lagi ya, maksudnya sudah mulai ini. Baiknya pacaran nggak sih selama kuliah gitu ya? Karena ada beberapa orang yang dilarang pas kuliah pacaran, katanya fokus di studi dulu gitu ya. Pasangan itu harus yang bisa jadi sahabat hidup ya, Iya, teman iya. hidup ya, kayak gitu-gitu lah ya. Bukan cuma teman atau apa gitu kan. Oh, ada sensornya. Halo kawan-kawan semua, ya kita jumpa lagi di channel Pendeta Harley Patania Kota. Kali ini kita berempat, jadi pada pakai masker supaya jarak aman gitu ya. Walaupun nanti kita makan pasti buka masker juga ya. Gitu. Atau teman-teman juga butuh pakai masker selagi makan supaya sekalian diet mungkin ya. Oke. Nah ini Pak Pendeta, kita kedatangan dua tamu lagi ya. Ini ada Kak Bella, ada spesial ya, ada Bang Basar gitu ya. Kalau ada spesial nggak? Ya, kita ngobrol kali ini tentang tema yang juga sangat spesial gitu. Sengaja kita pakai masker teman-teman supaya jangan kelihatan muka tuanya gitu ya. Karena kita lagi ngomongin soal anak muda sekarang ya gitu. Pak Pendeta, Kak Bella dan Bang Basar, ini ada satu pertanyaan paling seru yang dari kemarin-kemarin kita tanya gitu. Pacaran tuh bagusnya kuliah atau pas udah kerja? Atau pas udah nggak kuliah lagi ya, maksudnya sudah mulai ini. Baiknya pacaran nggak sih selama kuliah gitu ya? Karena ada beberapa orang yang dilarang pas kuliah pacaran, katanya fokus di studi dulu gitu ya. Saya pernah waktu itu nembak, Pak, fokus studi dulu katanya, tapi ternyata dia pacaran sama yang lain setelah itu. Ternyata bukan fokus pada studi gitu ya, nggak fokus aja sama saya gitu. Nah gimana kalau menurut pendapat dan pengalaman masing-masing? Pak Pendeta pacaran waktu kuliah atau SMA udah pacaran? Saya kalau pas kuliah nggak pacaran, Oh nggak pacaran. karena harus mendengar dosen ngajar kan. Oke. Jadi kalau pas kuliah, Oh pas nggak kuliah nggak pacaran. pacaran. Kirain apa? Kuliahnya doang. Setelah selesai kuliah Setelah baru selesai pacaran. kuliah baru pacaran. Atau jangan-jangan sejak sekolah udah pacaran? Sejak SMA udah? Ya cinta-cinta monyet itu Oh, iya. sudah mulailah ya. Kak Bella pasti lah ya, banyak lah ya, dari SMA pasti udah banyak ya. Atau gimana? Waktu kuliah di ITB dulu S1 ada ini, ada tanda-tanda asmara gitu atau gimana? Ada dong. Oh, ada, pasti ya. Soalnya nggak gabung persekutuan ya. Kalau persekutuan harus mendoakan TH dulu gitu ya. Didoainnya 6 bulan sampai lulus baru gitu ya. Pasti ada ya. Ya, Jadi ada. pacaran. Ini dua contoh pacaran pas kuliah. Kalau Bang Basar dulu pas kuliah gimana? Udah nikah pas kuliah? Enggak, aku tadi mau jawab dari SD. Pernikahan dini. Aku pas kuliah pacaran. Oh, boleh pacaran. Oh, berarti cuma saya yang kuliah nggak pacaran ya. Aduh. Itu bukan karena nggak ini sih, bukan nggak mau, nggak ada aja. Gitu. Oh gitu. Tapi memang menurut teman-teman berarti emang ada baiknya ya pacaran selagi masih muda sebelum kita dibebani tanggung jawab kerja dan yang lain-lain atau gimana? Tergantung kali ya. Kalau gua itu, ya ini mungkin pengalamannya nggak terlalu menyenangkan ya. Untuk hal ini gue bukan contoh yang baik. Oh gitu. Gimana? Apa namanya? Kalau orang pacaran itu kan idealnya dia mesti membina relasi yang membangun kan. Ya kalau pacarannya kemudian misalnya berantem, Oke, konflik. lalu kemudian mengganggu konsentrasi belajar, Rusak gitu kesehatan kan. mental. Jadi mending gak usah gitu ya. Jadi tergantung, kalau memang lu pacarannya temukan pasangan yang oke ya, yang mau ngerti, yang mau saling mau mendorong, ya nikmati, Oke. nikmati. Oke. Menarik sih. Jadi tergantung ini ya, tergantung masalah itu. Tergantung. Kalau dari pengalaman Kak Bella sama Bang Basar gimana? Tapi ntar dulu, tadi kan dibilang kalau mendorong. Artinya Oke. kalau dia memang mendukung positif Pengembangan diri lah ya. Jadi misalnya kayak pacaran waktu kuliah terus lulusnya cepet gitu kan. Oke. Itu sih oke gitu kan. Nah, tapi persoalannya kan banyak juga teman-teman yang kuliah ini karena pacaran, tanda kutip lah ya, mungkin bukan pacarannya yang disalahkan, tapi memang polanya yang si orangnya yang punya problem gitu kan. Ya. Itu tidak Jadi dibangun, iya, ya? jadi misalnya kayak harusnya UTS ini kan minggu ini harusnya belajar, tahunya dia pacaran, gimana dia mau cepet lulus kan kira-kira gitu. Nah ini gimana ngadepinnya? Kurasa sih kalau yang baik-baik sih nggak usah inilah ya, maksudnya kalau yang saling mendukung mah ya udahlah oke lah. Tapi kalau sekarang mengelola
gimana sih caranya teman-teman yang sekarang ini kalau ngadepin kondisi yang seperti itu, pacarnya nggak dukung, lalu dia juga jadi kuliahnya lama, orang tuanya kan jadi kebeban nih biaya kuliah segala macam. Pengalaman Mas Basar ini gimana? Bukan maksudku gini, karena kita nggak tahu ya, sih kayak zaman sekarang ini kan itu kalau kampus kan nggak mau peduli bahwa lu misalnya punya problem pribadi seperti itu ya urusan lu kira-kira gitu kan. Tapi kan kita kayak seperti di kota besar begini, semua apa yang kita jalani kan semuanya keluar uang kan, itu kos semua. Jadi kan ini juga mempengaruhi bagaimana orang tuanya gitu kan. Jadi mungkin Bella kali ya punya pengalaman nggak sih? Nembak Bella dulu lah. Bella dulu gimana pengalaman? Pacaran tuh malah bikin jadi semangat atau biasa aja atau malah bikin jadi down? Kalau gue sih semangat sih. Bangun Gak tau kalau orang lain ya kan bucin, ada yang bucin banget jadinya mikirinnya ke sana doang. Tapi kalau gue sih ngerasa ya jadi salah satu motivator lah ya. Gitu. Karena lebih hidup juga kan hidupnya. Iya. Ada warna sendiri ya dibandingkan perkuliahan ITB yang begitu padat itu waktu itu. Iya. Ada yang temanin makan. Iya. Lagi lo bayarin kan? Bayarin juga ada. Ada yang paling nggak nanya kabar gitu ya, udah makan apa belum? Nggak spesifik kali lah itu. Spesifiknya begitulah gitu ya. Ada ini atau ada yang lebih rohani kadang-kadang kan. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ya, gitu. Bang Basar cerita lah gimana dulu waktu pacaran itu membangun atau Lagi nyari disclaimer tipsnya. tidak ada kaitannya dengan aku sudah menikah atau bukan ya. Itu kan cerita masa lalu atau masa lalu nggak tahu sih. Ya gini, kalau kita kan mungkin punya cerita yang beda-beda. Jadi tapi bahwa pacaran waktu kuliah itu kenapa aku mengatakan itu hal yang perlu memang dijalani anak-anak muda, karena gini, kebayang nggak kalau dia nggak pernah pacaran waktu kuliah, terus tiba-tiba dia kerja, terus tiba-tiba nanti di dunia kerja dia ketemu pasangan hidupnya. Mungkin kalau pasangan hidupnya baik, oke lah ya, maksudnya dia bisa dituntun ke arah yang lebih positif. Tapi kalau dia misalnya tanda kutipnya player, kan kacau kan hidupnya jadinya kan. Nah jadi maksudku gini, jadi kalau teman-teman ini kalau selagi muda ya masih ada, maksudnya kalau ada yang mau juga ya. Paling penting kan. Kalau pacaran kan itu, kalau ada yang mau, kalau ada yang mau ya udah lah gitu kan. Jadi kalau ada yang mau, maksudnya ya udah pacaran jangan ragu gitu. Kalau aku sendiri, aku pernah memang punya pacar itu pacaran paling lama 3 tahun. 3 tahun paling lama pacaran dan tiap hari aku ketemu. Dan kebetulan pacarku dulu itu kuliahnya di Maranatha. Nah, jadi Bang Basar cinta Maranatha ya? oh iya kita Maranatha pasti dari Maranatha. Nah jadi ya apa ya, mungkin kalau aku kan karena basicnya aku dulu memang nakal, artinya memang suka hidupnya tuh ya aut-autan lah pokoknya, bukan brengsek ya, maksudnya bukan brengsek perempuan, tapi senang, maksudnya sesuatu hal yang baru yang meskipun itu negatif aku senang. Petualangan ya. Petualangan lah kira-kira gitu. Nah tapi aku bukan karena pacar aku kuliah lama, tapi karena aku sendiri memang yang nggak ke kampus, aku sendiri yang nggak ini. Kalau dia sih ngingetin ke kampus lu kuliah, lu ini mau ujian segala macam gitu, dia ngingetin. Tapi aku sendiri yang bandel. Kalau aku gitu prosesnya. Oke, jadi tidak menyalahkan pacar ya? Enggak. Nanti ditonton pula kan. Iya. Tapi ada juga beberapa orang gini Pak Pen yang bilang ya udahlah, maksudnya nggak usah mikirin yang gitu-gitu, nanti aja lah pas sudah mau serius lah gitu kan. Ada yang berprinsip seperti itu ya. Jadi bukan untuk main-main, tapi memang untuk ya kalau bisa sekali seumur hidup pacar kita yang pertama dan akhirnya jadi suami atau istri kita ya seterusnya gitu. Gimana kalau yang kayak gitu? Atau sah-sah aja ya sebenarnya? Mungkin nggak perlu pakai kata jangan ya, jangan begini atau harus begitu gitu ya. Masing-masing orang aja, tergantung masing-masing orang. Yang terpenting adalah tadi kita belajar untuk membina relasi yang positif, relasi yang memang ini nih biar kalau lulus kita lulus bareng-bareng ya. Walaupun nanti lu nggak jadi suami atau jadi istri gue nggak apa-apa, kan gitu kan? Kebaikan bersama yang kita jalani. Iya. Jadi nggak apa-apa kan? Pacaran itu kan kita dalam proses mengenal ya. Kita semua lagi dalam proses pertumbuhan, misalnya nih kita sendiri mungkin ya udah pacaran, tadi dibilang ada pacaran 3 tahun, mungkin ada juga yang pacaran 6 tahun tapi nggak jadi, ya mau ngapain 8 tahun juga ada Pak nggak jadi. Ya itu kan dinamika kehidupan. Iya. Tapi paling tidak dari pengalaman itu kan kita semua bisa belajar ya. Bisa belajar dari misalnya nih dari kegagalan gua dulu, gua jadi oh iya ya berarti ini gua harus belajar untuk menjadi yang lebih baik. Gua nggak boleh
ngecewain pasangan dan seterusnya ya, itu kan menjadi pengalaman. Jadi kalau mau pacaran ya silakan pacaran aja, nggak apa-apa, nggak usah dilarang, nggak usah di ini, tapi ya enjoy, bangun relasi yang baik, yang sehat. Gitu ya. Tapi ada risiko itu tadi kan, patah hati terus ini gitu kan. Nah, tapi Nah, ini- awalnya enggak. Nah, Enggak, itu pertanyaannya gitu. ya namanya hidup ya. Itu pengalaman yang Gimana perlu lagi? atau bisa mungkin harusnya jangan sih atau gimana ya? Atau Iya. Kalau berani mencintai itu ya harus Yang siap perlu ya Iya, sakit. Betul. Resiko ada resiko di setiap pilihan kan. Oke. Dan Benar. yang penting lagi mungkin bukan waktunya apakah pas kuliah apa kerja, tapi lebih ke ngapain aja pas pacarannya gitu kan. Oke. Kalau- Nah itu ngapain aja pas pacaran? Iya. Itu pacaran. Aku pas pacaran ngapain ya? Oh pacaran kita ya pacaran. Kami ini waktu itu bikin buku bareng-bareng. Enggak. Tapi Iya. beberapa kalangan Kristiani dan juga teman-teman Muslim juga sebagian gitu ya, ada yang anti pacaran loh Pak Pen. Jadi maksudnya ya kalau bisa kita mendoakan dengan serius gitu kan, dan akhirnya dapatlah gitu. Atau beberapa mungkin kayak ta'aruf kalau teman-teman Muslim gitu kan. Ada orang-orang muda yang nggak pengen pacaran karena menurut mereka pacaran rentan jatuh ke dalam hal-hal yang tidak senonoh lah katanya begitu. Iya, iya. Gitu. Ya, makanya balik lagi ke ngapain aja. Ngapain aja ya pas pacaran gitu. Tapi gini ya, maksudku kalau ini kan aku maksudnya bersuka teman-teman untuk pacaran yang benar. Maksudnya pacaran yang benar tuh gini. Kalau bisa kalau punya pacar kenalin lah ke keluarga. Karena kalau Oke. ada apa-apa nanti kan ada keluarga yang bisa menolong Iya. atau menasihati gitu kan. Nah, jadi dan itu juga kan membuat kita jadi semakin akrab. Jadi kalau tinggal nikah nggak perlu lagi harus PDKT sama orang tuanya. Iya, iya. Hanya ngomong kan kira-kira gitu kan. Saya suka sama anak ibu ada pertanyaan gitu. Nah tapi maksudku itu tadi bahwa resikonya memang banyak. Jadi ada juga teman-teman banyak yang memang ini ya, mereka tuh hamil di luar nikah. Oh ya. Banyak yang begitu dan akhirnya kuliahnya drop, lalu mereka hidupnya tuh kan kalau di Indonesia ini karena budaya timur, kita masih belum bisa menerima orang-orang yang hamil di luar nikah ya. Iya, iya. Meskipun itu memang sesuatu yang negatif kan, tapi kalau kita pandang dari sudut dari kemanusiaan, Iya. harusnya kan kita juga menghargai bahwa mereka manusia yang punya salah, yang memang mereka juga punya kesempatan untuk hidup lebih baik, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ya kasihan kan orang tua itu misalnya apalagi kuliahnya merantau nih, misalnya dari daerah Sumatera ke Jawa kan kebanyakan gitu ya, kuliah dari timur ke Jawa gitu. Terus tiba-tiba anaknya di sini hamil, pacarnya nggak mau tanggung jawab, gimana kan masa depannya gitu kan, Iya. keluarganya juga pasti berantakan. Nah, jadi teman-teman kalau bisa memang harus dihindari hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi seperti tadi bilang, ngapain aja pas pacaran. Nah itu harus Ngapain ya? dipikirin. Kak Bella emang ngapain aja waktu pacaran? Ini bisa maksudnya tips ya, maksudnya buat walaupun ada salahnya atau ada yang kurang selama ini, tapi kira-kira alternatifnya ngapain sih kalau kita lagi pacaran sebenarnya? Pas lagi kuliah misalnya, biasanya bagusnya ngapain? Ya kalau yang pasti kan relasinya ya yang harus dibangun, Oke. relasi bisa jadi sahabatnya dan sebagainya, karena kalau mau dibawa ke arah lebih serius kan pasangan itu harus yang bisa jadi sahabat hidup ya, Iya, teman iya. hidup ya, kayak gitu-gitu lah ya. Bukan cuma teman pip atau apa gitu kan. Oh, ada sensornya. Jadi mungkin pada saat berkegiatan bersama ya oke lah, mungkin ada momen memang harus berdua, tapi Iya. jangan lupa untuk buka diri untuk bersosialisasi masih sama Jangan teman-teman cuma berdua ya. ya. Betul. Karena kan kita butuh tahu ya dia cara berelasi sama kita gimana, sama orang lain gimana, dan relasi komunikasi itu kan penting banget ya. Gitu. Ada momen tertentu ya, maksudnya saat kita berhubungan secara dekat dengan seseorang, terutama lawan jenis, itu kadang-kadang memang akhirnya kita baru sadar juga ya, ada orang seperti itu, dan juga kita juga ya, ada hal diri kita yang baru kita sadari setelah itu kan, gitu kan. Ternyata kita selama ini ada butuh kasih sayang juga gitu ya. Ada dimensi tertentu. Beberapa orang mungkin mengalami itu ya, jadi pas pacaran jadi merasakan, oh kayak gini ternyata dicintai dan mencintai ya. Dan jadi ada sensasi itu mungkin ya, ada sesuatu yang enak untuk dinikmatin sebenarnya, tapi ya juga ada risikonya gitu ya. Gimana nih berarti? Boleh lah harusnya ya pacaran pas kuliah itu sebenarnya sesuatu yang memang bisa dan dianjurkan untuk dialami kalau Bang Basar gitu. Dianjurkan untuk dialami gitu. Tapi ya ada risikonya seperti yang teman-teman bilang tadi. Ada tips lain nggak kira-kira? Baiknya gimana kalau kita pacaran pas kuliah? Tapi ada juga nih yang nggak pernah pacaran pas kuliah pas lagi mau kerja. Ada bedanya nggak sih? Pokoknya kalau pacaran itu jangan sering di tempat sepi. Oh, Itu yang paling iya. penting. Kata Karena nenek kalau itu di ya. tempat sepi itu udah tinggal kita berdua sama
Oh iya, sama hubungan pribadi dengan Tuhan jadinya. Kita berdoa bersama-sama. Maksudnya jangan sering-sering di tempat tepi, artinya Iya, jangan iya. sering-sering hanya momennya berdua. Gitu. Tapi bangunlah istilah kegiatan-kegiatannya dengan hal-hal yang positif. Positif ya, bisa bareng-bareng. Ngapain misalnya itu Bang kalau yang positifnya? Ya ngapain kayak masak bareng kayak ada lain lah gitu. Oh iya betul ya, bisa ini ya. Ada hobi tertentu yang bisa dikerjakan bareng-bareng, itu menarik. Cuman kalau saya lihat memang ini bagian dari pendidikan seksual juga ya. Iya betul. Orang jarang membicarakan soal seksualitas itu secara terbuka. Padahal untuk usia mahasiswa misalnya ya, 18 tahun. itu kan sudah mesti itu disampaikanlah secara terbuka, gitu ya, supaya kan kita nggak bisa melarang, ya, kita nggak bisa melarang bahwa jangan pacaran dulu, atau kalau sudah pacaran jangan berdua-dua terus ya, apalagi jangan ke tempat-tempat gelap ya. siapa yang ikut gitu kan, siapa yang ikut gitu. Nah, kan di kamarnya juga nggak pasang CCTV ya, orang tua nggak monitor ya, nggak bisa. Jadi ya kita dari sekarang kita bangun saja pemahaman bahwa yang namanya seks itu indah, seks itu untuk kehidupan, seks itu mesti dibarengi dengan tanggung jawab ya. Karena itu dalam Alkitab istilah untuk orang bersetubuh itu kan pakai istilah yada ya. Yada itu artinya mengenal. Jadi bahkan bukan cuma kenal di luar, bukan sekedar tahu, tapi mengenal secara mendalam, intim. Gitu ya. Nah, pengenalan yang mendalam, yang intim itu kan disertai dengan rasa cinta, rasa tanggung jawab, juga kesadaran penuh tentang kalau kita buat gini dampaknya apa, konsekuensinya apa, kalau buat yang begini konsekuensinya apa ya. Ini mesti dibuka supaya kita mahasiswa ya tahulah. Jadi bukan main cantik ya istilahnya. Kalau main cantik nggak ketahuan ya, tahu pakai apa gitu ya, pakai sabuk pengaman apa supaya nanti nggak hamil dan seterusnya. Bukan itu, tapi menurut gue ya ini kita mesti lihat bahwa kalau lu begini belum tentu nanti lu akan menikah dengan dia gitu ya. Dan kalau sudah terjadi hal yang misalnya hamil di luar nikah, ya punya kesulitan yang lebih luar biasa lagi. Lu masih kuliah, lu belum punya penghasilan, lu harus bertanggung jawab sekarang untuk istri lu, untuk anak lu yang apa, itu kan butuh effort luar biasa ya, butuh kasih sayang, butuh cinta, butuh uang untuk menghidupi. Itu kan bukan sesuatu yang mudah. Hal itu semua harus dipikirin dan kita ngobrolin aja dari sekarang. Jadi kalau lu pacaran, lu juga nggak apa-apa ngomong yang begitu supaya saling tahu aja gitu. Jadi kalau buat gua sih, kalau orang bilang jangan ya itu jangan begitu, harus begini. Kita ngomong aja gitu dan belajar dari realistis, belajar dari setiap pengalaman orang, pengalaman baik maupun pengalaman buruk. Yang baik kita tiru, yang buruk kita antisipasi ya. Biar sama abang-abang aja gitu. Mereka baik-baik kok. Abang-abang aja, kita aja udah ya. Yang dulu jangan ngulangin gitu. Misalnya gitu kan. Nikmati masa muda tapi punya tanggung jawab ya. Jadi ada sesuatu yang di ini gitu. Ada yang lain nggak tipsnya? Mau gimana buat yang muda-muda? Enggak, nanti makin kebuka airnya udah. Ini juga untung dimaskerin ya. Iya. Sengaja loh nggak dimaskerin supaya gitu. Tapi emang itu ya, ada risiko yang tadi harusnya dibicarakan dengan wajar ya. Yeah. Jangan dalam larang, juga jangan terlalu disembunyiin ya dalam beberapa hal gitu. Dan mungkin itu orang tua atau juga lingkungan pendidikan kadang-kadang kurang menekankan yang kayak gitu. Jadi akhirnya kita belajarnya secara ini ya, otodidak jadinya. Padahal sebenarnya kita bisa lebih disiapkan untuk itu sebenarnya bapaknya gitu. Jadi itu mungkin pernah ngalamin nggak sih sebenarnya disiapin secara khusus untuk itu, atau selama ini menjaga dirinya dengan cara apa? Dengan belajar sendiri kebanyakannya kalau atau gimana? Iya ya, kalau dipikir-pikir di Indonesia mungkin banyaknya gitu ya, belajar sendiri ya. Nah, belajar sendiri kan bahaya. Iya itu, Ya. ada risiko salahnya banyak ya gitu iya. ya.
trial and error ya. Tryout kan gitu kan. Iya, iya. Coba kan gitu. Ya tapi memang keluarga sama pendidikan kita masih tabu ngomongin gitu kan. Iya, Gimana masih ya? tabu. Dan mudah-mudahan orang tua yang zaman sekarang nih, anak-anak milenial ini harus memang diedukasi lah tentang seks ya. Karena bagaimanapun seperti tadi Bang Ariman bilang bahwa seks itu adalah sesuatu yang baik, tapi bagaimana kita menangkap itu pesannya bahwa positif gitu loh. Iya, Jangan, iya, iya. jangan jadi sesuatu yang ditakuti karena gimana pun kita akan berhadapan dengan itu. Gitu. Iya, dan perkembangan tubuh ya wajar lah ya di usia belasan sampai 20-an ya lagi gejolak-gejolaknya memang gitu. Jadi memang sesuatu yang Hormon lagi berkembang kan, Iya. bertumbuh, Iya, proses gitu. biologis itu kan Iya, terjadi. itu hal yang wajar dan justru malah jangan disembunyi-sembunyiin gitu ya. Iya. Nah, pendidikan mungkin menurutku ya, pendidikan dalam keluarga itu yang paling penting. Gua waktu kecil nggak dapat yang seperti itu Iya. ya. Dengan orang tua nggak ngomong misalnya kalau anak segini Ada perkembangan khusus. dia mimpi basah misalnya untuk laki-laki, perempuan Menstruasi. haid, lalu gimana kita merespon itu kan nggak pernah dibicarakan dalam keluarga gitu ya. Apa dengan mama atau dengan papa itu kan kita nggak dapat seperti itu. Justru menurutku untuk di zaman sekarang ya lebih baik orang tua. Nah ini kalau orang tua nonton ya, Betul. orang tua mesti melakukan itu, memberikan bimbingan yang tepat itu disesuaikan dengan perkembangan usia ya, lalu membangun pemahaman itu sehingga ya mereka tahu persis ya, mereka bertanggung jawab dengan tubuhnya, ya itu kan tubuhnya dia itu hidupnya ya, jadi dia mereka sungguh-sungguh menjaga tubuhnya, menghidupi tubuhnya dan sampai indah pada waktunya. Gitu kan. Anak-anak jadi bisa lebih terbuka harusnya. Iya, terbuka gitu. Bukan seperti saya dulu agak-agak ragu ngomongin gitu kayak dia. Padahal sebenarnya itu hal yang biasa. Kak Bella punya pengalaman sendiri untuk cerita hal-hal begini atau ada tips nggak sih buat orang tua dan juga anak-anak muda sekarang? Oh ya, paling kalaupun dulu orang tua nggak ngomong secara eksplisit kasih sex education, tapi berhubung banyak suka ngasih buku yang tentang sex education ya. Jadi at least oke lah bacanya dari sumber yang rada beneran dikit lah ya, daripada apa gitu ya. Jadi ya lumayan lah itu bisa lebih aware secara mungkin logis gitu atau apa gitu ya. Ya mudah-mudahan sih sekarang banyak orang tua yang makin tahu cara memberikan sex education pada anak-anak ya, dengan semakin banyaknya informasi bertebaran kan harusnya bisa lebih terbuka ya untuk itu. Menarik sekali dan teman-teman memang ini bagian dari obrolan kita ya sebenarnya bahwa pacaran pas kuliah itu harusnya boleh aja ya gitu. Jadi jangan sesuatu yang ditakuti gitu ya. Tapi jangan juga dikejar-kejar kalau nggak dapet pas kuliah nggak apa-apa gitu kan. Jangan takut juga kalau ini nggak punya pacar. Kalau teman-teman merasa dirinya kurang dalam penampilan, kurang dalam hal lain, jangan khawatir untuk mencintai gitu ya. Bahkan nggak menikah juga nggak apa-apa. Iya, gitu ya. Gitu kan. Jangan takut lah untuk mencintai gitu ya. Justru kadang-kadang yang kita cintai yang mungkin takut karena kita gitu ya. Enggak juga ya. Tapi itu yang jadi bagian kita. Pacaran pas kuliah asik, pacaran pas kerja juga asik. Tapi selagi muda memang ambillah kesempatan itu ya. Tapi dengan tanggung jawab tadi obrolannya gitu ya. Dan yang mungkin yang terpenting jangan ngikutin kata orang, kamu harusnya sekarang, kamu harusnya apa gitu ya. Tapi kita kan aware sama kedewasaan diri sendiri tuh gimana, mampu bertanggung jawabnya sejauh apa gitu ya. Ya, karena single juga bukan aib ya sebenarnya, tapi tapi nggak tahu nih kita suka ngebully jomblo. I'm single, I'm very happy katanya. Karena kayak orang tuh kayak anak-anak sekarang tuh kan misalnya kalau ditolak nih, kalau nembak cewek terus ditolak, itu kayaknya malu banget gitu kan, kayaknya harga dirinya ambruk. Padahal ya ditolak itu hal yang biasa, diterima juga hal yang biasa. Betul. Tapi kalau misalnya gini, kalau kita ditolak ya kita belajar lah kenapa sih gue ditolak, gitu, apa evaluasinya gitu kan, dan berubah gitu lah. Nah kalau diterima bagaimana memberikan cinta yang benar-benar sungguh-sungguh dengan pasangan saling support kan gitu. Betul. Kalau lu nembak terus dia nggak terima, ya udah gampang aja mikir, oh ya berarti itu bukan buat lo gitu. Jadi ingat kemarin itu di Cimahi kami nongkrong sama si Timo. Jadi di kafe kopi gitu ada mural gitu. Tulisannya cinta ditolak, orang tua bertindak, tapi bawahnya Amer. Orang tua. Ya, kadang-kadang yang masalah yang berat tuh bukan masalah ditolak apa diterima, Bang. Digantung yang nggak enak gitu ya. Apalagi itu di ghosting. Siapa suruh mau digantung ya. Jadi
Ya itu ya. Jadi teman-teman yang sekarang lagi siap-siap pacaran atau punya pacar sekarang atau sedang single dan happy gitu ya, atau sedang digantung atau di ghosting gitu ya, atau apapun yang teman-teman alami gitu ya, atau lagi kena friendzone mungkin sekarang gitu. Ya apapun, tapi nikmatinlah sebagai bentuk kebebasan pas lagi muda ya gitu. Iya. Jadi jangan dikekang, tapi juga teman-teman harus mengerti tanggung jawabnya gitu. Tadi salah satunya soal education tadi sangat penting untuk dimengerti, belajar dari sumber yang benar gitu ya, jangan trial and error mulu gitu ya. Sudah banyak yang berhasil, sudah banyak yang gagal, kita belajar dari pengalaman-pengalaman itu dan nggak masalah kalau mau pacaran pas kuliah. Pas kerja juga ada tantangan tersendiri ya, karena mungkin kesibukannya. Malu kalau nggak pacaran ya. Iya, nggak usah malu juga kalau nggak pacaran gitu ya. Bisa kan nanti masalahnya bukan pada siapa yang bersama kita gitu ya, tapi endingnya kita apa yang kita wariskan. Cil. Gitu ya. Oke, makasih Bang Basar, makasih Kak Bella, makasih Bang Hariman, orang-orang yang pacaran pas kuliah gitu ya. Gitu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di channel Harley Patania Kota. Tetap pantengin channel ini dan juga subscribe dan komen dan share teman-teman. Dadah, selamat semuanya. Ada.